Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam, ala khairil anam, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali setiap hari Kamis kita dalam acara Mimbar Agama Islam kembali menemani kita semua akan mengkaji kajian-kajian seputar ilmu-ilmu keislaman. Pada bulan Desember ini identik dengan penghujung tahun di tahun Masehi tentunya. Maka untuk bisa membahas tentang persoalan tahun ini, hari ini kita akan mengangkat tema tentang penanggalan Hijriyah dan Masehi. Kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, yaitu ada Dr. Irwan Syah, MHI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini sudah hadir nih Ustadz ya. Sama-sama. Kita akan membahas tentang tahun Hijriyah dan tahun Masehi. Insyaallah. Baik. Pemirsa, namun dalam Al-Quran peredaran matahari dan bulan ini juga ada disebutkan dalam Quran surah Yunus. Kita akan sama mendengar lantunan ayat suci Al-Quran ini yang akan dibacakan oleh qori'ah kita Ustazah Dewi Fadilah SI. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh.
وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah sama kita mendengarkan tadi lantunan merdu dari qori'ah kita Ustazah Dewi yang telah membacakan kepada kita Quran Surah An-Yunus ayat 5 sampai dengan 8. Saya ke Ustadz Miftah. Tadi kalau sudah dibacakan oleh qori'ah kita lita'alamu adada sinina wal hisab. Jadi memang penciptaan dari bulan dan matahari ini dan penempatan peredarannya ini kaitannya memang Allah maksudkan untuk menghitung bulan dan hari begitu ya Ustadz ya. Iya. Tapi Ustadz kita mengetahui ada Hijriyah dan ada Masehi nih Ustadz. Terutama untuk kita umat muslim kita pakai Hijriyah begitu. Tapi di negara kita pakai Masehi. Boleh dijelaskan Ustadz sebenarnya sejarah penanggalan Masehi dulu nih Ustadz. Itu apa Ustadz? Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wassalatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Yang saya muliakan para pemirsa TVRI di rumah dan dimanapun kita berada, Ibu moderator bawa acara kita Ustazah Muallimah Dr. Juli Julaiha Pulungan MA serta seluruh kru yang bertugas.
Yang pertama, kita mengucapkan syukur kepada Allah dan senantiasa kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Pada persoalan tahun Hijriyah dan Masehi tentu tidak muncul begitu saja. Ada sejarahnya, sejarah atau ada kronologi, ada satu hal yang dihitung muncul penamaan terhadap tahun Miladiyah atau Masehi. Di versi Islam ada yang kita sebut dengan istilah tahun Hijriyah. Tentu itu akan kita kembalikan kepada sejarahnya. Kalau kita lihat beberapa literatur tentang penamaan tahun Masehi atau Miladiyah, itu dilaksanakan pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Ada namanya Kaisar Julian, dialah yang membuat nama-nama bulan itu, tapi nama-nama bulan itu ternyata diambil dari nama-nama dewa mereka. Ada dewa yang kepalanya dua, kiri ke kanan, itu dari Januari. Ada Julius, Agustinus, Mars yang kemudian menjadi Maret, Oktober, dan seterusnya. Jadi penamaan-penamaan bulan-bulan dalam Miladiyah itu pada awalnya dilakukan oleh Kaisar Julian sebagai bulan. Bulan setiap tahunnya diambil dari nama-nama dewanya. Belakangan dalam catatan sejarah juga Vatikan mengambil itu, dilakukanlah semacam modifikasi di Vatikan oleh Paus Gregorius. Makanya kalau kita lihat di Google itu Georgian Calendar, karena dibawa ke sana kemudian dimodifikasi. Lalu di salah satu buku yang ditulis Arsyad Thalib Lubis juga menulis buku tentang adanya warga bumi dan luar angkasa. Itu menarik ketika kita baca penjelasan-penjelasan beliau, bahwa belakangan kemudian di PBB diambillah kalender yang itu, yang versi Masehinya. Setelah kemudian Indonesia bergabung kepada PBB, maka itulah kalender yang dipakai. Padahal kalau kita lihat di lektur Kementerian Agama tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia, itu dulunya pakai kalender Hijriyah, termasuk Goa, Kerajaan Sedeli. Nah, kalau ini kita menarik. perhatikan surat-surat itu pakai kalender Hijriyah. Pakai kalender Hijriyah ya Hijriyah. Ustaz ya, Tapi baik. belakangan kemudian karena sudah Indonesia masuk PBB, resmi yang dipakai itu adalah kalender Masehinya. Kalender dengan hitungan Itu Masehi. Masehi. Baik. Nah, ini menarik nih Ustaz. Ternyata dulunya pakai kalender Hijriyah. Iya. Tapi kita bahasnya saat lagi nih Ustaz. Kita Boleh. masih akan lanjutkan. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Hari ini kita membahas tentang bagaimana sebenarnya sejarah dari penanggalan Hijriyah maupun Masehi. Baik Ustadz, ini kan memang karena penanggalan Hijriyah ini erat kaitannya dengan perayaan-perayaan dari Iya. peribadatan umat Islam gitu ya Ustadz ya. Tadi kalau disebutkan bahwa sebenarnya dahulunya di Indonesia sendiri memang memakai penanggalan Hijriyah. Hijriyah. Nah kemudian karena kita mengikut kepada internasional PBB begitu PBB. sehingga menjadi Masehi ya Ustadz Iya. ya. Baik. Nah kalau sejarah dari penanggalan Masehi ini sendiri sebenarnya mengikut apa Ustadz di awalnya begitu? Ya baik. Jadi memang ada dua hal yang berbeda ya ketika penanggalan Islam atau yang kita sebut dengan Hijriyah dikaitkan ini ya, dikaitkan dengan tonggak dasar walaupun perbincangan para sahabat itu panjang antara dikaitkan dengan kelahiran Nabi, kemudian dengan peristiwa Nabi diangkat jadi Rasul, atau peristiwa Nabi hijrah, atau ketika Permulaan mati meninggal dunia Rasulullah SAW itu. Walaupun akhirnya disepakati diambillah tahun Hijriyah waktu hijrah Nabi, dan itu usulan Ali bin Abi Thalib. Usulan Ali bin Abi Thalib, karena kalau diambil tanggal meninggalnya itu akan memunculkan duka terhadap
umat Islam. Nah, Masehi juga seperti itu. Kalau tahun Masehi itu kemudian awalnya itu dimunculkan oleh Kaisar Julian untuk membuat peta kerajaan mereka itu ada bulannya, karena sulit juga kalau nggak ada bulan. Nanti saya akan bicara tentang surat Abu Musa al-Ash'ari kepada Khalifah Umar. Dia bertanya itu, ini bulan Rajab, bulan Sya'ban kapan ya gitu, karena nggak ada tahun pada masa itu, hanya ada bulan. Bulan itu ada sebelum pra-Arab sudah ada bulan, sama seperti yang sekarang. Nah, ketika dalam versi Miladiyah atau Masehi, kemudian oleh Vatikan itu diambil, nah itu didasarkan kembali kepada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Atau dalam versi agama saudara kita Nasrani disebut dengan Yesus gitu kan, dikaitkan ke sana, makanya disebut dengan tahun Masehi, Isa al-Masih. Dalam catatan sejarah begitu, makanya tahun Miladiyah itu tidak bisa dipisahkan dari catatan sejarah, dari proses bagaimana munculnya nama-nama itu dari nama-nama dewa. Tapi anehnya kadang-kadang umat Islam selalu tidak memperhatikan itu. Kalau apalagi membuat nama anaknya gitu kan, dia buat dari nama-nama dari dewa-dewa tadi. Juno gitu. Juno itu kan dari nama dewa mereka. Juni, akhirnya Juno. Padahal kalau kita lihat Al-Azkar Imam Nawawi, dia menulis tentang bagaimana mekanisme pembuatan nama terhadap seseorang, termasuk anak. Itu ada nama yang disunnahkan, ada nama yang bahkan tahrim gitu kan, tidak boleh dipakaikan. Walaupun kondisinya nama itu kelihatannya bagus, tapi ada tamliknya yang tidak boleh, seperti nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Itu kan bagus kan? Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan bagus itu nama Tuhan. Tetapi itu tidak boleh, kata Imam Nawawi, haram hukumnya, karena itu nama Allah. Hanya Allah yang punya nama seperti itu. Misalnya Rahim, sifat kasih sayang, itu nama Allah, tidak boleh dibuat nama manusia. Harus dengan Abdun begitu katanya ya Ustaz. Kalau itu lain boleh. Ya, jadi kalau diidhofahkan Abdur Rahim, kalau kita terjemahkan hambanya Rahim, berarti hamba Allah kan gitu, hambanya Allah. Tapi kalau tunggal dia Rahim saja, tidak boleh. Apalagi misalnya nama-nama yang mengacu kepada sesuatu yang haram. Fir'aun dibuat namanya, tentu tidak boleh kan. Bahaya dia diazab, ya, dia diazab. Baik, jadi memang ini pengetahuan juga untuk para orang tua di rumah begitu ya Ya. Ustaz ya, agar memilih nama anak jangan Sembarangan lah. Ya, baik. Karena itu kan nama itu berdoa ya, doa kepada anak kita, itu nama yang dibuat akan menjadi doa kepada dia nantinya. Baik. Nah, kalau terkait dengan tahun Hijriah sendiri nih Ustaz, kita mengetahui kalau hari ini itu adalah 21 Desember, tapi Hijriahnya 8 Jumadil Akhir, 1445. Kalau dari tahun ini lebih muda dari tahun Masehi. Tahun Masehi sudah 2023. Berarti sejarahnya bagaimana Hijriah ini Ustaz? Jadi memang dalam Al-Mubarakfuri disebutkan bahwa tahun Masehi itu lebih awal pada Romawi kuno. Lalu penanggalan Hijriyah itu ketika masuknya surat Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Basrah ketika itu, kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia bertanya tentang kondisi surat tersebut tak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada tahunnya. Jangan bayangkan ngirim surat dulu sama seperti sekarang. Sekarang via email, via WhatsApp, Telegram bisa langsung sampai. Kalau dulu surat kan bisa berbulan-bulan di perjalanan. Bisa mungkin juga bertahun kan di perjalanan nggak sampai-sampai. Nah, surat itu disebutkan di bulan Sya'ban. Ini Sya'ban yang mana? Apakah Sya'ban yang tahun lalu, As-Sana Al-Maltiyah katanya, atau yang mana? Oleh karena itulah maka Umar bin Khattab itu mengumpulkan sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, lalu menjelaskan, memberikan perintah untuk menetapkan tahun. Ada yang ngusulin, bagaimana kalau kita samakan saja dengan tahun Romawi? Kayak gitu kan?
Berarti kan Romawi sudah duluan tuh. Mhm. Romawi sudah duluan. 622 begitu sudah Masehi. ya Ustaz ya. Mhm. Lalu sahabat yang lain protes, jangan, itu sudah terlalu tua, maka kita bikin sendiri. Maka saya katakan tadi, muncullah perdebatan di antara para sahabat kapan itu dimulai. Lahirnya Nabi, mulainya Nabi jadi utus jadi Rasul, yang ketiga mulainya hijrah Nabi, atau yang keempat ketika tufiya fi, diwafatkan dia padanya. Akhirnya pada kesimpulan yang sama mereka atas usulan Ali bin Abi Thalib itu disepakati pada tahun Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah ternyata kalau dilihat bahwa bulan-bulan itu sudah ada. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, sebelum penanggalan Hijriah itu sudah ada. Sebelum ditentukannya di masa Umar Ustaz. Iya, sebelum ditentukan pada masa Umar itu sudah ada. Makanya ketika kita lihat hadis Nabi tentang Asyharul Hurum, bulan-bulan yang haram itu, udah ada nama-nama bulan-bulan Arab di situ, bulan Qamariyah. Memang itulah yang dipakai mereka. Tapi tahunnya belum ada. Itulah yang dipakai pada masa lalu. Masa lampau itu, tahun itu dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang penting. Misalnya tahun gajah, ketika tentara Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, yang kemudian diazab Allah dengan menurunkan burung ababil, membawa batu-batu neraka. Sayangnya sekarang burung ababil itu nggak turun di Israel ya. Saya berharap turunnya di Israel untuk versi duanya. Versi duanya. Versi yang pada masa itu maka disebutlah tahun gajah. Kemudian pada masa Ka'bah itu banjir, terjadi renovasi. Itu yang diingat. Jadi tahun itu apa? Tahun gajah gitu. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena itu ada masa sejarahnya. Jadi tahun-tahun itu tidak ada secara utuh, tapi adanya ketika peristiwa-peristiwa penting. Ada satu literatur yang menyebutkan Sanatul Idhn. Pada masa Rasul itu ada yang mereka sebut dengan Sanatul Idhn. Sanatul Idhn itu adalah bulan atau tahun izin, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan akses, memberikan izin untuk mereka berhijrah. Baru Sanatul Amr. Sanatul Amr itu adalah tahun perintah, di mana umat muslimin waktu itu boleh diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin. Yang begitu-begitulah yang ada pada masa itu, tapi tidak terdokumentasi secara utuh, sistematis sebagai penanggalan-penanggalan Hijriah. Begitu Ustazah. Baik Ustaz. Nah ini kalau begitu wajar jika tahun Hijriah ini masih sedikit begitu ya, Ustaz ya. Lebih dahulu tahun Romawi, jauh sebelumnya. Baik. Nah kaitannya dengan perayaan-perayaan nih Ustaz. Kita melihat bahwa di tahun yang hitungannya Masehi dan di tahun yang hitungan Hijriah ini ada perayaan-perayaan tertentu. Di tahun Hijriah biasanya identik dengan perayaan umat Muslim. Tapi di tahun Masehi ini lebih mendunia, mungkin tidak terkait agama Mas. Nah ini bagaimana ketika umat Muslim ikut merayakan perayaan di tahun-tahun yang bukan Hijriah? Baik. Jadi saya mungkin include pada dua masalah pokok itu. Pertama, tahun Miladiah. Sudah kita tahu tadi sejarahnya bahwa tahun Masehi itu tidak ada kaitannya dengan penanggalan Islam. Itu pertama. Justru sebaliknya, tahun Masehi itu adalah penanggalan yang dikaitkan dengan agama lain. Agama lain, bahkan dewa-dewa pada masa Romawi kuno. Pertukarannya kan berbeda itu. Kalau tahun Hijriah, kapan dimulai tanggal itu? Ba'dal maghrib. Di situ bertukarnya. Kalau tahun Miladiah itu mengikut Greenwich pukul 00. Makanya ijtima awal bulan, ketika kita menghitung awal bulan tahun pertama, baik itu menggunakan data epimeris atau segitiga bola dan lain sebagainya, itu apa yang dilakukan adalah ru'yatul hilalnya itu ketika terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Situlah awal daripada bulan baru dalam versi Islam. Dalam versi Greenwich, dalam versi Miladiah tadi pukul 00. Yang dua-dua ini kita melihat kecenderungan masyarakat itu dirayain. Apalagi malam tahun baru kan.
Malam tahun baru dirayakan, kumpul di satu lapangan, lapangan Merdeka, kalau di Medan itu lapangan Benteng, ada konser musik dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, saya melihat beberapa berita yang bisa kita percaya sebelum kemari tadi, apa yang laku laris di malam pergantian tahun. Termasuk misalnya narkoba, mohon maaf, alat kontrasepsi. Nah, ini kan berarti ada yang melanggar aturan syariat di situ, ada yang maksiat. Dari sejarahnya merayakan tahun baru miladiah itu sendiri adalah bertentangan dengan tahun Islam kita, Akidah Islam kita. Apalagi masuk sesuatu yang haram, maka sudah mutlak jangan dilakukan itu. Sudah berat sekali, dolun mudilin begitu ya Ustaznya kalau bahasa kita. Tapi nanti, sayangnya yang banyak melakukan itu kan tanpa sadar umat Islam juga ya. Baik, nah ini kita akan bahas nih Ustaz, karena Ustaz selaku mungkin orang dari MUI juga ini yang bisa memberikan pencerahan kepada umat. Tapi sesaat lagi Ustaz kita akan membahasnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali. Alhamdulillah, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Hari ini kita membahas penanggalan Hijriyah dan Masehi, karena memang kita mendekati akhir tahun nih kalau di tahun Masehinya. Baik, kita kembali ke Ustaz lagi nih Ustaz. Tadi ada beberapa perayaan di tahun Masehi ini yang ternyata tadi kalau dikatakan umat Islam pun ikut latah merayakannya. Ini bagaimana kita sebenarnya harus menyelamatkan akidah ini Ustaz? Baik, terima kasih. Jadi ingin saya sampaikan yang pertama adalah, saya ulangi lagi penekanannya, bahwa tahun baru Masehi itu bukan tahun baru Islam. Itu dulu yang pertama, bukan tahun baru Islam. Pertanyaannya lagi muncul, boleh nggak kita pakai? Kita sekarang kan kita pakai tahun baru Masehi ini. Kita balik tanggal, kalender di kegiatan seharian, sekolah, semua kita pakai tanggal-tanggal miladiah. Bahkan tidak sedikit hari ini kesalahan kita ketika mendidik anak kita, kadang-kadang bulan hijriahnya tidak paham. Ketika ditanya, coba hafalkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, seterusnya sampai kepada Zulhijjah. Dia tidak hafal, tapi coba tanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya, dia hafal. Inilah kekeliruan kita. Tahun miladiahnya yang kita hafal, anak-anak kita hafal, tapi tahun hijriah yang merupakan identitas dari Islam itu sendiri kita lupa. Nah, bagaimana kita rayakan? Nggak perlu dirayakan. Dihilangkan perayaan itu. Apa yang dirayakan dari bulan yang diciptakan oleh notabene-nya bukan budaya Islam, lalu dikaitkan dengan kekaisaran pada masa Romawi kuno berdasarkan dewa-dewa mereka. Kalau mau dirayain, rayain saja tahun hijriahnya gitu, Muharramnya. Lalu kemarin saya pernah diundang satu malam tahun baru miladiah memberikan tausiah agama. Boleh atau tidak? Muncul lagi persoalan yang sama kan? Boleh atau tidak? Lalu saya tanya, dalam rangka apa untuk tausiah agama pada malam tahun baru? Apakah ada perintah khusus? Tidak ada. Larangan khusus? Tidak ada. Di mana saja waktunya boleh ceramah kan? Boleh tausiah agama Ustazah. Lalu saya melihat ini justru positif. Positifnya di mana? Di saat orang keranjingan melangkah pada satu langkah yang salah merayakan tahun baru dengan konvoi, bepergian antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, sampai tengah malam, nginap di hotel, ada yang melakukan hubungan perzinahan misalnya. Bagaimana kita menghempang atau mencegat itu semua? Maka dibuatlah hari ini berbagai masjid, kemudian pemerintah kadang-kadang membuat malam tahun baru pergantian tahun itu dengan acara zikir akbar. Jadi untuk mengalihkan perhatian dari yang buruk tadi ya, untuk menyelamatkan generasi kita, jangan mereka keluyuran di jalan, bagus di masjid gitu. Kalau di masjid kan nggak mungkin narkoba dia, nggak mungkin pakai alat kontrasepsi dia. Kalau di luar kan nggak bisa kita jamin. Walaupun tidak semua seperti itu ya. Tapi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kita menghindarkan hal-hal yang mafsadah itu tadi. Maka dibuatlah di masjid. Ini kan sekarang sudah menjadi budaya Ustazah. Hampir setiap malam tahun baru itu, saya beberapa kali justru ceramah gitu.
ceramah pergantian tahun dalam rangka muhasabah. Nah, masalah adah atau budaya, ada buku yang menarik ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, namanya Al-Islam Bunyatuhu At-Tasyri'iyah wal Hadariyah. Jadi dalam buku itu disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, Allah yarham, ada tradisi, apakah itu secara otomatis muhakkamah, bagaimana cara memandangnya? Kata Wahbah Az-Zuhaili, apabila ada muwafiq, sejalan dengan syariat, maka boleh dilaksanakan. Jadi muhakkamah begitu ya? Iya, muhakkamah, boleh dipakai. Tidak ada yang bertentangan kan? Tidak. Bahkan syariat-syariat sebelumnya dulu, dalam usul fikih yang disebut dengan syar'u man qablana, itu dipakai, dilanggengkan oleh Rasulullah. Contohnya puasa, itu kan bukan budaya kita sebenarnya, amalan umat-umat terdahulu. Makanya disebutkan Nabi dalam teks Al-Quran itu kan, disebutkan Allah dalam Al-Quran. Disebutkan Allah dalam Al-Quran bahwa puasa itu merupakan ibadah orang-orang sebagaimana orang-orang terdahulu melaksanakan puasa. Itu yang pertama. Kalau muwafiq, silakan jalan. Kalau misalnya bertentangan, mardud itu saya bilang ditolak ya. Ditolak artinya tidak diterima, nggak boleh dilakukan. Ketika ada satu tradisi, satu budaya yang dia bertentangan dengan syariat, mardudun, ditolak. Jamuan, sesajen, menyembelih hewan untuk hantu, misalnya untuk lauk dan sebagainya, itu kan bertentangan, ada syirik di situ. Nggak boleh dilaksanakan. Yang ketiga, sepanjang masih bisa dilakukan modifikasi, boleh dimodifikasi satu ada kebiasaan itu. Nah, kebiasaannya misalnya merayakan tahun baru dengan konvoy, dengan dengan kumpul-kumpul, pakai konser, tidak menutup aurat, berjoget-joget, minuman keras. Lalu kemudian kita modifikasi nih dengan melakukan zikir gitu. Sepanjang kontennya tidak ada yang salah, bahkan sesuai syariat, maka tidak mengapa. Zikir malam tahun baru dalam rangka mengalihkan agar supaya anak-anak kita tidak berkeliaran, tidak melakukan hal-hal yang salah, bahkan diberikan muatan-muatan agama, ini adalah adah yang boleh diterima, makbul ya, bahasanya tadi makbul, yang boleh diterima oleh ajaran Islam. Kalau tidak, ya tidak boleh. Makanya mohon maaf, tepung tawar itu kan sudah merupakan ada tradisi ya kan. Kalau ustazah mau haji, itu datang orang bawa balai, bawa pulut kuning, ditepung tawarin. Kadang wisuda ada tepung tawar. Lazimnya haji pun tepung tawar gitu. Nah, ada satu penelitian yang ditulis oleh Kementerian Agama meneliti tradisi-tradisi masyarakat Melayu. Rupanya tepung tawar ini, upah-upah ini bukan hanya dari Melayu saja. Ternyata ada dari daerah pesisir yang Mumarga. Mandailing juga punya rupanya. Dalam buku itu dituliskan sejarahnya. Dah ada makna-makna tersendiri. Kenapa pulutnya mesti kuning, kenapa ada ikan masnya. Ternyata secara saya melihat dari versi Melayunya, filosofis yang digunakan dalam tepung tawar itu positif. Tafa'ul bil khair. Itu dalam ilmu balaghah ya, tafa'ul bil khair. Doanya di situ. Jadi sepanjang isinya doa, tak ada yang salah. Orang di situ untuk membuat orang bahagia, senang. Idkhalus surur kan sunnah, membuat orang senang. Makanya ketika saya ditanya pernah, kayak mana ya Ustadz hukumnya karangan bunga itu? Saya memandangnya itu idkhalus surur. Saya pesta, lalu Pak Gubernur, Pak Presiden ngirim karangan bunga untuk mengucapkan selamat. Itu kan sesuatu yang baru. Tapi saya melihat itu adalah idkhalus surur, membuat orang senang. Saya senang dengan karangan bunga. Begitulah keadaan sekarang, membuat orang senang. Membuat senang, difoto. Nah, itu boleh. Selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar aturan syariat. Baik, tapi ini Ustaz kita tahan dulu nih Ustaz. Boleh. Kita mau menyampaikan kepada pemirsa di rumah, ini kajian kita menarik sekali. Apalagi tadi penghujung tahun, apa yang mau disampaikan ini terkait dengan penanggalan Hijriah dan Masehi. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Anda bisa menghubungi dan langsung bertanya kepada Ustadz kita hari ini. Baik Ustadz, tadi dikatakan jadi tidak bolehlah kita merayakan tahun baru ini kalau dengan niat ingin merayakan tahun barunya. Itu tidak diperbolehkan ya Ustadz. Nah terkait kegiatan-kegiatan menjelang
tahun baru. Atau bukan tahun baru saja nih Ustadz. Di bulan-bulan ini mungkin ada perayaan-perayaan dari agama yang berkaitan dengan penanggalan di bulan Masehi ini. Lalu ada atribut, ada ucapan-ucapan. Nah, ini bagaimana umat Islam menyelamatkan akidahnya agar jangan sampai tersalah. Apa yang boleh, apa yang tidak, Ustadz? Baik. Jadi memang ini di bulan Desember ini ada satu hari raya besar oleh umat lain atau saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Teman-teman di Nasrani itu merayakan Natal bersama misalnya. Natalan. Kadang-kadang kita karena konsep toleransi antar umat beragama, kita juga ikut-ikutan untuk ikut Natalan. Sebenarnya tasamuh, ada buku yang menarik ditulis oleh Profesor Ali Mustafa Yaakob, At-Tasamuh. Tasamuh dia tulis kecil bukunya dalam bahasa Arab, tapi terakhir percetakan Firdaus menulisnya dalam bahasa Indonesia. Ada terjemah setelah beliau meninggal dunia. Bahwa tasamuh itu boleh benar disuruh, diperintahkan antar sesama umat beragama sepanjang tidak masuk pada koridor agama, ibadah. Sementara Natal dalam agama Nasrani, saudara-saudara kita, itu ada nuansa teologis. Nuansa teologisnya adalah bahwa dalam kepercayaan agama Nasrani, Isa itu kan anak Tuhan. Bagi kita Trinitas itu, mereka kan Trinitas ya. Ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Sementara Islam, dalam akidahnya Islam, Nabi Isa alaihissalam itu hanya sebatas nabi saja. Tidak lebih dari itu. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Trinitas itu kan dikafirkan Allah. Nah, dalam perspektif kita berarti kan ada yang berbeda di situ. Ada nuansa akidah di situ. Makanya Buya Hamka pada masa beliau hidup, dari ketika menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, mengeluarkan fatwa Natal bersama itu hukumnya haram. Tidak boleh ya. Tidak boleh, haram. Mengikuti Natal bersama karena ada seremonial di situ hukumnya haram. Lalu belakangan MUI ngeluarin lagi fatwa tentang menggunakan atribut seperti topi-topi Santa Claus, ya kan? Atribut-atribut agama lain yang mencerminkan, sekali lagi saya katakan, yang mencerminkan itu identitas satu agama tertentu. Itu tadi. Maka hukumnya juga haram. Makanya melalui televisi ini saya sampaikan rekomendasi Majelis Ulama adalah bagaimana kemudian perusahaan atau pengusaha tidak memaksakan kepada karyawannya yang kemudian hari ini kita lihat bertebaran di mal-mal, orang pakai topi-topi Santa Claus, atribut-atribut agama lain untuk memeriahkan Natal. Ketika akidahnya Muslim, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena ini bagian daripada agama, kebebasan beragama, dan itu diatur, dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh. Jadi jangan dipakai. Umat Islam pun kita maksimal betul lah harus menghindari memakai pakaian yang seperti itu. Kalau kita cerita budaya, banyak yang salah kaprah sebenarnya. Saya pernah baca satu buku tentang budaya tradisi ulang tahun. Ya kan, tradisi ulang tahun yang kita hari ini menggunakan trompet, kemudian topi kerucut. Ternyata itu berasal dari budaya gereja kontinental. Jadi kita tidak paham itu. Anak-anak kita disuruh menggunakan budaya-budaya yang asing, budaya-budaya yang tidak sesungguhnya berasal dari budaya-budaya Islam. Kalau mau pakai kue, pakai cake ulang tahun, silahkan. Tapi nggak usah pakai lilin, kenapa? Kenapa harus menggunakan media lilin, adanya trompet-trompet, adanya topi-topi kerucut dan sebagainya? Ya pakai kue aja. Belum lagi ulang tahun ini juga nanti diperdebatkan ya Ustadz, ya boleh dirayakan atau tidak begitu Ustadz, karena Rasul tidak pernah melakukannya. Baik, tapi Rasul bahkan puasa ketika dia ditanya mengapa dia puasa pada hari Senin, harinya dia katakan saja, ya, Ustadz, itu hari lahir. Iya, baik. Hari lahir. Nah ini Rasulullah, kalau kita kembali kepada Rasul Ustadz. Nah Rasulullah ini sendiri kan mencontohkan bagaimana beliau bisa berhubungan baik dengan Yahudi dan Nasrani di masa itu di Madinah, dan bahkan bisa menjadi satu kekuatan yang dihimpun beliau. Nah, bagaimana cara Rasul tetap bisa berhubungan baik namun tetap menjaga akidahnya agar ini bisa kita umat Islam jalankan, Ustaz? Iya. Jadi sejarah atau asbabun nuzul surah Al-Kafirun itu muncul. Itu kan ketika kaum musyrikin
sudah kesulitan untuk menghentikan Rasulullah. Boikot tidak mempan, dicerca, dimaki, diperangi tidak mempan. Lalu mereka datang kepada Nabi untuk bernegosiasi, menawarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana kalau pada hari situ kan hari besar mereka itu Sabtu ya. Sabtu mereka kaum muslimin ikut kepada ritual agama mereka. Pada gantinya maka umat mereka ikut dalam ritual agama kaum muslimin. Saat itu langsung turun ayat Al-Quran. Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, salah satu buku yang menjelaskan bagaimana Asbabun Nuzul surah Al-Kafirun itu muncul adalah kalimat penegasan Rasul Al-Quran yang disampaikan oleh lisan Nabi, lakum dinukum waliyadin. Itu tegas sebenarnya. Jadi Al-Quran itu tegas, bagimu agamamu, bagi saya agama saya. Tidak boleh dicampur adukan. Lalu mengapa kemudian bisa Rasulullah SAW itu diterima? Rasul ini sifatnya kan penyayang, ramah, adil. Islam itu kan adil. Adil itu tidak melihat apa agamanya, tidak melihat apa status sosialnya. Adil itu berlaku kepada semuanya. Makanya ketika kita melihat cerita bahwa ada seorang Yahudi yang mengadukan halnya kepada Umar, yang diruntuhkan rumahnya gara-gara bangun masjid, akhirnya kan dia dimenangkan dalam perkara itu. Akhirnya dia masuk Islam. Kenapa saya menang? Ya karena keadilan Islam tadi. Maka Rasulullah SAW ketika di Al-Mubarakfuri juga mencatat ada seorang Yahudi yang setiap hari ketika Rasul suk itu pasar ya, masuk kepada suk pasar, dilempari, dimaki, diludahinya Rasulullah SAW. Satu ketika Rasul kehilangan. Kok nggak ada yang ludah gitu? Dia lewat biasa diludah. Tapi kok nggak ada yang ludah? Dia bertanya kepada masyarakat itu, kemana orang yang meludahi saya setiap hari ketika masuk ke dalam pasar ini? Mereka katakan, dia sedang sakit ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dia sakit. Lalu Rasul mengunjungi. Karena bapak ini dari tua dan buta matanya, dia tidak melihat, dia tidak tahu bagaimana face atau wajah Rasulullah SAW itu. Lalu dia menyuguhkan roti ke mulut bapak tua tadi. Makan Pak. Bapak tua itu menangis, di sepanjang saya sakit, sahabat saya semua pergi, keluarga saya meninggalkan saya, baru kaulah anak muda yang mau berkunjung kepada saya dan memberikan makanan. Sebenarnya kau siapa? Lalu kata Rasulullah SAW, Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad Rasulullah. Akhirnya bapak itu menangis dan dia masuk dalam Islam. Nah ini kan menarik ini, bagaimana Rasul memperlakukan Yahudi itu setara, sama di mata secara manusiawi, secara umat agama lain, tidak ada bedanya. Tapi dalam persoalan akidah, tidak boleh. Itu aja masalahnya. Yang muamalah, kita aja bermuamalah dengan orang yang tidak Islam kan. Sekarang lagi muamalahnya lewat apa? Lewat handphone. Saya pesan makanan, minuman udah pakai Shopee, pakai GoPay, entah apa-apa namanya sekarang kan. Kita transaksi dengan siapa? Orang yang tidak Islam. Bahkan kalau menariknya, entah dimanapun akad itu kan. Kalau dulu bi'atuka hadza ishtaraitu, ku beli ku jual. Sekarang nggak ada lagi itu. Kita sudah akadnya modern. Nah, antarodin saja, klik saja. Angkat ketika Anda klik, nah itulah angkatnya. Antarodin gitu kan, kita setuju harganya, kita setuju barangnya. Sepanjang tidak ada maisir, sepanjang tidak ada penipuan di situ, maka akadnya kan sah-sah saja. Baik, dalam fikih. Jadi memang muamalah boleh ya Ustadz ya. Muamalah boleh, ibadah dilarang. Baik. Nah ini masih menarik, nanti kita bahas lagi, tapi Ustadz sesaat lagi ya Ustadz ya. Pemirsa, kita masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita sudah di penghujung ini, kita membahas tentang bagaimana sebenarnya sejarah penanggalan Hijriah dan Masehi. Baik, Ustadz, kalau kita kembali kepada Rasulullah SAW, karena beliau adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik, termasuk dalam menyikapi hari besar agama lain. Karena kita tahu di masa Rasul juga ada hari besar agama lain ya Ustadz ya. Nah, bagaimana toleransi yang dicontohkan Rasul, tidak membuat sedih agama lain, tapi juga tidak menggadaikan akidah. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah Dr. Juli.
ada satu buku Nurul Yakin namanya. Nurul Yakin itu sejarah Rasulullah SAW, bahwa Rasul tidak mau ikut dalam acara-acara ritual keagamaan agama lain, Yahudi, Nasrani pada masa itu disebutkan sepanjang pada persoalan ritual. Lalu kemudian pada hari-hari besar keagamaan orang lain, apakah kemudian Rasul terlibat? Tidak terlibat, tapi Rasul tidak menyuruh untuk tidak mengejek-mengejek, mengolok-olok mereka dengan agamanya, dengan ritual agamanya, dengan kebiasaan hari-hari besar mereka. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diejek, diolok-olok, karena ketika mengolok-olok di Nurul Yakin itu disebutkan sama artinya kau mengolok-olok agamamu sendiri. Ketika misalnya kita lihat saudara-saudara kita melaksanakan ritual agama mereka yang kelihatannya asing dengan kita, maka kita tidak boleh mengejek, haram mengejek, haram mengejeknya. Kenapa? Karena sama artinya kita mengejek agama. Mereka juga akan melakukan hal yang sama, mengejek agama Islam juga. Mengapa sholatnya harus sujud, harus menghadap ke sana, apa yang disolatkan harusnya jadi seperti itu jadinya. Maka batasan toleransi itu adalah kita dalam ritual agama lain hari-hari besarnya tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengejek mereka, hormatilah apa yang mereka lakukan sebagai sebuah bentuk upacara keagamaan. Maka pada saat yang sama kita juga berharap mereka akan menghormati akidah kita, tradisi agama kita, dan keyakinan kita, yang tidak boleh juga untuk memakai atribut-atribut agama mereka, agama saudara-saudara kita sebangsa itu, meskipun dalam nuansa silaturahim, tidak boleh. Jadi ketika kita saling menghormati, menghargai, masing-masing harus punya batasan diri, masing-masing harus menghargai. Nah, yang jadi perdebatan memang selalu itu adalah ucapan selamat ini. Nah, ini menarik. Ucapan selamat. Kalau kita baca buku Pak Prof. Quraish Shihab, misalnya kan, dia kecenderungan membolehkan itu karena mengutip ada satu riwayat yang mengatakan Nabi pun mengucapkan selamat gitu kan kepada hari agama yang lain. Tetapi saya secara pribadi lebih memilih yang ihtiyat, hati-hati, itu saja pun tidak boleh. Mengucapkan selamat saja pun jangan. Mengapa? Karena ketika saya mengucapkan selamat, berarti saya mengucapkan selamat pada agama tertentu yang, saya ulangi lagi, yang di dalam agamanya itu ada nuansa keyakinan, nuansa akidah yang bertentangan dengan akidah saya. Secara pribadi, saya ulangi lagi, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang ihtiyat untuk tidak membolehkan. Jadi kalau misalnya mereka melakukan ritual atau hari-hari besar agama-agama saudara-saudara kita yang lain itu cukup dihormati saja, tidak boleh diganggu, dan tapi tidak harus berpartisipasi gitu. Tidak harus berpartisipasi, kita ikut masak-masak dan seterusnya. Ini kadang-kadang yang menjadi terlalu kebablasan. Ada batasan akidahnya begini, dan saling menghormati saja. Ini agama saya begini, tidak boleh. Tapi pada saat yang sama yang lain, ya silahkan berbuat baik. Tidak boleh kan kita menzolimi orang Yahudi, tidak boleh. Orang Nasrani tidak boleh. Dalam konteks muamalah, perang saja pun tidak boleh. Yang diperangi kafir zimmi, yang diperangi itu kan kafir harbi. Seperti misalnya dia memerangi kita, diperangin. Tapi kalau aman-aman saja seperti sekarang kita berdampingan di Indonesia, bolehkah umat Islam ini tiba-tiba ujuk-ujuk ambil batu lempar rumah Yahudi, Nasrani? Tidak boleh. Karena tidak ada peperangan di sini. Yang kita hidup berdampingan. Ya, begitu ya, Ustaz, ya? Kalau Palestina berbeda, dia kafir harbi. Ya, makanya perang, jihad. Itu pun kalau saya dekat mungkin saya ke Palestina juga. Iya Ustaz ya, sebagai niat kita begitu ya Ustaz ya. Iya. Tapi menarik sekali kajian kita hari ini Ustaz, bagaimana mungkin pencerahan kepada umat di akhir-akhir ini, di akhir tahun ini banyak perayaan agar bisa menjaga akidahnya, memurnikan akidah begitu ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz sudah hadir hari ini studio bersama kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan diamalkan oleh umat Islam. Baik. Nah pemirsa, demikianlah kajian kita hari ini, bagaimana kita membahas tadi dari awal penanggalan Hijriah dan Masehi. Jadi kita dalam beribadah ini, dalam beragama ini harus benar-benar istiqomah dan secara kafah. Sebagaimana ketika sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kulli qaulan la as'alu ahadan ghairaka." Katakan kepadaku nasihat yang gak akan kutanya lagi kepada orang selainmu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Kul amantu billahi sumastaqim."
Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah secara kafah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga akidah kita dan selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.